Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Nah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang materi gharib dan mushkilat. Nah, baik. Adapun pembahasan yang saya bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian gharib dan mushkilat, yang kedua ada macam-macam gharib dan mushkilat serta cara membacanya, yang ketiga yaitu ada contoh gharib dan mushkilat dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian gharib dan mushkilat. Gharib berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi atau samar. Nah, istilah gharib diambil dari bahasa Arab menurut Ibrahim Mustafa merupakan isim sifat dari kata gharabah yaghribu, yang artinya gomudlah atau sulit dan khofiyah atau samar. Nah, dalam literatur Arab, istilah gharib al-qiraat tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Nah, misalnya metode qiraati yang memasukkan bahasa gharib al-qiraat tersebut pada jilid 6. Itu adalah pengertian dari gharib. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari mushkilat, bacaan yang harus berhati-hati. Nah, menurut Suwarno, mushkilat di sini adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya itu berbeda. Nah, hal ini bertujuan agar dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Nah, ada beberapa sebab terjadi perbedaan, diantaranya yaitu yang pertama, ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. Ada juga huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Ada juga taudan sifir atau bulatan kecil di atas alif. Itu adalah beberapa sebab terjadinya perbedaan. Nah, yang kedua yaitu tentang macam-macam gharib dan mushkilat serta cara membacanya. Adapun macam-macam gharib, yang pertama ada sakta. Nah, sakta di sini adalah berhenti sejenak, sekedar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernafas. Sakta hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran. Pada surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2, ada di surah Yasin juga ayat 52, juga ada di surat Al-Qiyamah ayat 27, ada juga surat Al-Mutaffifin ayat 14. Yang kedua yaitu ada imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh atau tulisan ro dibaca re. Nah, bacaan imalah ini terdapat dalam surah Hud ayat 41. Yang ketiga yaitu ada ismam, adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir, atau dengan pengertian lain, ismam adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Nah, bacaan ismam di sini terdapat dalam surah Yusuf ayat 11. Yang keempat yaitu ada tashil, membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif. Nah, adapun hamzah pertama tetap dibaca jelas. Bacaan tashil ini terdapat pada surah Fussilat atau Hamim As-Sajadah ayat 4. Yang kelima yaitu ada nakl, adalah memindahkan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Bacaan nakl di sini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, macam-macam gharib yang terakhir yaitu ada ayat-ayat sajadah. Setiap orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkannya, bila kebetulan sampai akhir ayat sajadah, disunnahkan melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih.
Yang selanjutnya yaitu macam-macam muskilat dan cara membacanya. Yang pertama ada perubahan suara, yaitu suara huruf shad diganti dengan huruf sin. Ini berada di 3 tempat. Ada di surah Al-Baqarah ayat 245, juga ada Al-A'raf ayat 69, terdapat juga di surah At-Tur ayat 37. Yang ini boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin. Yang kedua ada huruf ra yang dibaca tebal. Nah, biasanya jika huruf ra sukun yang didahului dengan harokat kasrah, maka ra-nya itu dibaca tipis. Tetapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Yang ketiga yaitu ada huruf waw tidak dibaca. Terdapat huruf waw dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Misalnya kata zaka dan lainnya. Itu adalah macam-macam muskilat dan cara membacanya. Adapun contoh-contoh gharib dan muskilat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Yasin ayat 52 yang berbunyi tentang sakta. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Itu adalah bacaan saktah dalam surat Yasin ayat 52. Yang kedua yaitu ada imalah dalam surah Hud ayat 41 yang berbunyi wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, yang awalnya huruf ra tetapi dibaca re. Itu adalah imalah dalam surah Hud ayat 41. Yang ketiga yaitu ada ismam dalam surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Yang kedua yaitu ada muskilat. Contohnya itu Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut. Nah, huruf shad yang diganti dengan huruf sin. Yang ini boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin. Contohnya kedua yaitu wamra'atuhu hammalatal hatab. Huruf ra-nya itu dibaca tebal. Itu adalah contoh muskilat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang materi gharib dan muskilat dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.